ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para ustaz, para alim ulama, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada subuh hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan sehingga kita masih mampu melangkahkan kaki kita untuk menghadiri salat subuh berjamaah. Semoga salat subuh kita ini adalah di antara sekian banyak amal-amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di subuh hari ini kita masih dapat mampu melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Banyak di antara saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang dalam keadaan sihat walafiat, yang dalam keadaan tidak kekurangan apapun, tapi masih belum bisa untuk datang ke masjid, masih ngantuk, masih sejuk, apalagi hujan subuh-subuh gelap ya. Mudah-mudahan kita dengan datang ke masjid ini, sebagaimana yang pernah saya dengar hadisnya, bahwasanya orang yang pergi ke masjid dalam keadaan gelap, dia nanti akan pada hari kiamat akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan datang seperti bulan purnama. Jadi mudah-mudahan kita di antara sekian orang yang selalu diberikan keistiqomahan, selalu bisa mampu untuk datang ke masjid, terutama salat subuh berjamaah. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini sebagaimana program kita subuh akbar, walaupun mungkin tidak terlalu akbar, tapi nama tetap subuh akbar. Mudah-mudahan ini akan terus berjalan, akan terus kita istiqomah untuk mengikutinya. Dan untuk subuh kali ini yang akan menyampaikan tausiah adalah Al-Ustaz Lutfi. Saya WA kepada beliau, baru ketemu ini, belum pernah ketemu, jadi baru ini ketemu dengan beliau. Mudah-mudahan kita semua ini selalu diikatkan tali silaturahmi kita dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk acara selanjutnya untuk memberikan tausiah acara saya serahkan kepada Al-Ustaz. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين والتابع التابعين واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu,
jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama kita tanamkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini tanggal 16 ya 2022 kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga bisa sama-sama melaksanakan perintah Allah, salah satunya salat subuh secara berjamaah. Berjamaah adalah sunnah daripada Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa waktu terus berganti, betul. Tidak terasa kita sudah melewati 2021. Yang harus kita pikirkan, apakah kita melewati 2021 ini dengan ketaatan kepada Allah atau bahkan mungkin sebaliknya. Kita melewati tahun yang kemarin dengan kesia-siaan atau banyak waktu-waktu kemarin digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah. Ini sudah menginjak 2022. Nanti sebentar lagi Desember. Masuk lagi 2023. Tapi keadaan kita seperti ini terus. Keadaan apanya? Bukan keadaan dunianya, keadaan hati kita dengan Allah. Allah firmankan dalam surat An-Nazi'at. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Orang-orang yang melampaui batas katanya. Siapa mereka? Wa atharul hayatad dunya, orang yang bertumpuk lumus. Dunia terus dipikirin. Punya rumah satu pengen dua, dari dua pengen tiga. Punya gudang emas, pengen gudang emas yang kedua, terus dipikirkan. Sehingga lupa akan akhiratnya. Lupa besok lusa dia akan pergi ke alam kubur. Lupa besok lusa dia akan meniti syirat. Dia akan punya dua pilihan antara surga dan nerakanya Allah. Apa kata Allah? Orang yang bertumpuk lumus, yang memikirkan keduniaan tanpa memikirkan akhirat, fa innal jahimah yal ma'wa. Allah akan tempatkan di neraka jahim. Tempatnya di neraka jahim. Maka jadikan diri kita orang-orang yang selalu taat dengan Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, kata Allah. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka orang-orang yang ada rasa takut kepada Allah dan mereka menahan hawa nafsunya. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia tahan hawa nafsunya. Ketika ingin bermaksiat dia tahan. Ini jangan tanya, berangkat masuk ke masjid subuh nih Masya Allah. Jangankan bapak-bapak, saya pun agak bergegar tadi. Allah, ini hujan nih katanya. Jadi ini berangkat nih. Alhamdulillah Pak Haji jemput. Ustaz, yuk berangkat. Masya Allah. Mau naik motor nih hujan, nampaknya gagal aja ke sini. Masya Allah. Allah punya kuasa, punya kehendak. Menahan hawa nafsunya. Kata Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga tempat tinggal. Karena nahan hawa nafsu ini berat, Pak. Ada keinginan, Masya Allah, ingin ini, ingin itu. Ini nahan hawa nafsu yang berat. Tahan nafsu dengan kaki kiri, masuk surga melenggang dengan kaki kanan. Ini yang bisa diharapkan. Orang-orang seperti ini, kata Allah, orang yang takut kepada Allah. Orang yang jelas diceritakan oleh Allah dalam surat Az-Zariyat, innal muttaqina fi dhilali wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahza'un wa bil ashari hum yastaghfirun
wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Kata Allah, orang-orang yang takwa fi jannati wa uyun. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang yang takwa ini tempatnya di dalam surga. Siapakah mereka? Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang muhsin, orang yang baik, orang yang hatinya selalu ingin mencari ridha Allah. Nah, orang ini ciri-ciri orang yang takwa. Kita lihat bagaimana amal kita. Kita berangkat masuk ke masjid. Ada yang pertama karena kawan, malu dengan teman, malu karena undangan dan lain sebagainya. Tapi ketika hatinya ingin betul-betul mencari ridha Allah, fafirru ilallah, berlari untuk menuju Allah. Orang seperti ini kata Allah, orang yang muhsin, orang yang hatinya baik betul dengan Allah. Fastabikul khairat, yang berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Kita lihat sekarang bagaimana amalah kita, apalagi setahun yang kemarin, yang sudah kita lewati, yang tidak akan bisa kembali. Karena waktu itu cuma 3, Ibu, Bapak. Waktu kemarin ini tidak bisa kembali. Waktu besok ini adalah ghaib, belum jelas. Apakah besok kita akan datang, atau bahkan mungkin besok kita sudah ke alam kubur. Dan yang ketiga, waktu sekarang. Sekarang kita lakukan nih. Kalau sekarang kita masih sia-sia terus menggunakan waktu dengan sia-sia, habis waktu untuk berjalan, untuk ngobrol, sedikit memperbaiki amaliyah ibadah pada Allah. Nah, waktu seperti ini yang kita buang sia-sia. Tenang Pak Ustadz, ada besok. Yakin besok kita bisa hidup? Belum tentu. Kalau besok kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, tidak sedikit pulang kerja stroke. Betul enggak? Tidak sedikit. Maka Bapak Ibu yang mulia, kita gunakan waktu sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk muhsin, berbuat baik dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, innahum kanu qabla muslimin kanu qalilan minal laili ma yahza'un. Ini ahli takwa yang kata Allah tempatnya di dalam surga nih. Kanu qalilan minal laili ma yahza'un, sedikit tidur pada malam hari. Perbanyak ibadah kepada Allah. Kita lihat kondisi kita Bapak Ibu. Bagaimana waktu malam kita? Sedikit Pak Ustadz. Malam kami alhamdulillah tidur jam 12, bangun jam 3, ternyata handphone yang dipegang. Hah? Kalau sudah main handphone nih Pak, Masya Allah, sejam 2 jam Facebook, chatting dan lain sebagainya, apalagi sekarang YouTube. Allah, sampai malam enggak terasa. Giliran baca Quran, gimana keadaan kita ketika baca Quran, Pak? 5 menit nyaman kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. 10 menit mulai nih. Kunang-kunang. 10 menit. 15 menit ngantuk. Shadaqallahul azim. Keadaan iman kita seperti itu. Maka dalam kitab Nasoihul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, beliau menerangkan dalam mafhum hadis ada 2 amal yang afdal, amal yang baik, yang unggul katanya. Al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Yang pertama kata beliau dalam mafhum hadis, iman kepada Allah. Yang kedua, memberikan manfaat kepada orang-orang muslim. Ini 2 amal paling baik ini, paling unggul. Pertama iman kepada Allah, yang kedua memberikan manfaat kepada orang-orang muslim.
Baik dia memberikan manfaat melalui perkataan bil qaul mungkin, ataupun dengan kekuasaannya, ataupun dengan bil mal, dengan hartanya, ataupun dengan tenaganya. Yang penting dia bisa bermanfaat untuk orang-orang muslim. Bahkan apabila seseorang datang di pagi hari dengan niat menolong nusratal madlum, orang dia menolong orang-orang yang teraniaya, bahkan menunaikan hajat-hajat saudara muslim, maka kata Rasul dalam hadis, pahalanya sama dengan haji yang mabrur. Jadi orang yang datang pagi hari, masya Allah, ke sini duduk dalam majelis ilmu, setelah duduk nanti pulang ada saudara muslim yang ingin ditunaikan hajatnya, kita tolong, walaupun mungkin hanya mengangkat meja ataupun kawan mungkin lagi apa, kita tolong. Itu kata Rasul dalam hadis, seperti haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah. Masya Allah. Ini jadikan diri kita, waktu-waktu kita sebaik mungkin untuk dekat dengan Allah. Jadi ciri orang yang takwa yang jelas di ahli surga, kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahza'un. Menggunakan malamnya untuk ibadah kepada Allah. Digunakan malam terus. Ibadah, sholat, bahkan dalam fadilah amal. Nah, mungkin bapak-bapak sering baca fadilah amal. Ini dijelaskan, ini para ahli-ahli sufi ataupun ahli wara, termasuk Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan imam-imam yang lain luar biasa amalnya. Mereka menggunakan malam, Pak, untuk baca Al-Quran sampai subuh. Bahkan dalam riwayat Imam Syafi'i ini, imamnya kita nih, kita bermazhab dengan Syafi'iyah. Ini kalau beliau nih sholat subuhnya dengan wudhu sholat isya. Bayangkan, sholat subuhnya masih wudhu sholat isya tadi. Subhanallah. Jadi dari isya sampai subuh nggak batal wudhu, nggak kentut. Subhanallah, luar biasa. Kok bisa? Bisa. Ketika hatinya dekat dengan Allah. Bahkan di bulan Ramadan mereka menghatamkan Quran dalam setiap malam. Di akhir Ramadan 2 kali menghatamkan Quran, bahkan berkali-kali. Kenapa? Ada kenikmatan dalam hatinya ketika beribadah kepada Allah. Ini yang namanya iman. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka menggunakan akhir malamnya untuk memohon ampun kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika iman sudah menancap dalam hati, itu ibadah akan terasa nikmat. Kita lihat kalau sholat, Allahu Akbar, imam baca. Imam suaranya nyaman, pas imam suaranya palas, baca surat Yasin, Allahu Akbar, pokoknya bergegar lutut. Yasin, Allah, ini apalagi malam Jumat, baca surat As-Sajadah kalau biasa masjid-masjid besar yang lain. Surat As-Sajadah itu panjang itu. Makmum itu pokoknya bergegar, ya Allah. Tidak ada kenikmatan dalam ibadah. Saya dulu pernah waktu masih aktif dalam tabligh nih. Saya sholat tarawih waktu itu di Bangladesh, Pak. Di Bangladesh ini kebiasaannya itu kalau imam tarawih itu 1 juz setengah. Bacanya itu 1 juz setengah. Saya bawa 10 orang dari Ketapang nih, ke sana, ke Bangladesh. Itu di sana ketika sholat, dato-dato yang kayak gini nih. Kayak gitu, kuat sholat. Paling depan duduknya. Subhanallah. Kalau sholat itu paling depan, awal aja datang. Akhwan setengah, kalau istilah kita mungkin Isya jam 7, setengah 7 sudah datang. Untuk jalan dari pintu ke depan tuh udah susah setengah tuh. Tapi kalau sholat dia senang, tenang sholat. Bukan sebentar, 1 juz setengah dibaca. Tenang sholat, ya Allah. Mun kita menghantam ahlakumut takasur, berdelas, masih capek. Ada sedikit pelan imamnya, alhaakumut takasur. Besok dimusyawarahkan itu. Pak ini.
Besok nampaknya Pak Imam tuh usah dipakai gini. Kenapa? Lama sholatnya. Letih, saya bergegar. Astagfirullahaladzim. Baru al-hakumut. Di sana Pak, di Bangladesh. Saya saksi sendiri karena sholat. Masya Allah. Imamnya tuh para penghafal Quran. Jadi kalau baca nggak macam cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa sholat-sholat fardu. Lama aja. Ya Allah. Ketika ada iman dalam hati, itu akan nikmat ibadah. Kenapa ibadah kita tidak nikmat? Karena iman kita jauh dengan Allah. Jadi ibadah ini pahit. Seperti orang sakit di rumah sakit nih. Kita nengok nih orang sakit nih. Bawa apa? Bawa apel, bawa anggur, bawa ayam bakar mungkin. Ke sana kita nengok. Bawa roti bakar. Datang ke rumah sakit, siapa yang tersenyum? Hah? Yang jaga. Yang jaga di rumah sakit itu senyum. Alhamdulillah, makan ayam bakar. Yang sakit, jangankan mau makan. Hah? Pahit rasa, anggur manis pun pahit. Teh manis pun rasanya pahit karena sakit. Tapi yang jaga sehat, habis berdelas itu makan. Nah, seperti itulah keadaan iman kita. Kenapa baca Quran kita susah, berat? Kenapa ibadah kita ini berat? Salat kita berat, bangun tahajud malas. Yang dibaca kalau salat sendiri ina atoina terus sama ikhlas. Enggak mau surat lain. Panjang Pak Ustaz. Yang penting salat. Nah, ini penyakit kita. Karena belum ada rasa betul-betul hatinya dekat dengan Allah. Maka dipaksakan, Pak. Dipaksakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita paksakan. Jangan tidak dipaksakan. Ibadah kepada Allah. Kalau tidak dipaksakan, tidak bisa. Contoh kecil. Ada pembangunan masjid, pembangunan pesantren, dan lain sebagainya. Nah, saya pun di sana lagi pembangunan pesantren. Lagi naik tingkat atas lagi pembangunan. Ini untuk mengeluarkan infak sodakoh nih Pak. Berat ini. Betul. Mengeluarkan 10.000, 100.000. Masya Allah. Beratnya luar biasa. Kenapa? Karena hatinya belum tertancap iman kepada Allah. Tapi kalau hatinya dekat dengan Allah. Jangankan 100.000. 1 juta, 2 juta. Tidak dipikirkan lagi. Karena yakin. Allah firmankan, "Man jaa'a bil hasanati falahu athru amsalihha." Orang yang berbuat kebaikan, satu kebaikan kata Allah, Allah akan balas dengan 10 kali lipatnya. Terusan ayat dalam surat Al-Baqarah, "Wallahu yudha'ifu liman yasha." Bahkan Allah akan balas dengan sekehendak Allah. Maka tadi ciri orang yang takwa, yang ahli jannah, ahli surga dalam surat Az-Zariyat tadi, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Jadi dia mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Tahu di dalam hartanya ada hak orang lain. Hak orang miskin yang minta dan orang miskin yang tidak minta. Tahu di dalam hartanya ada hak pembangunan masjid, pembangunan pesantren, anak yatim, orang miskin, duafa, itu harta-harta mereka. Alihkan kepada mereka. Nah ini Pak, ini ciri-ciri ahli surga. Jadi orang-orang ahli surga tadi 3, ada 4. Yang pertama muhsin, orang yang baik. Yang kedua menggunakan malamnya untuk ibadah kepada Allah. Yang ketiga menggunakan akhir malamnya untuk memohon ampun pada Allah. Dan yang keempat paham dengan hartanya, bahwa dalam hartanya ada hak orang lain. Keluarkan. Emang mengeluarkan perkara ibadah ini berat. Berat sekali. Kalau tidak dipaksa, paksakan. Seperti kakek-kakek tadi yang di Bangladesh tuh, yang saya tengok tuh. Karena dia hatinya ikhlas karena Allah. Itu sholat santai. Walaupun bungkuk-bungkuk gitu. Masya Allah. Saya sampai tertegun. Nah, beres taraweh. Kita ini orang Indonesia. 8 orang, 9 orang itu datang ke saya. Ustaz, nampaknya kita taraweh sendiri saja. Kenapa? Panjang Pak Ustaz, saya tidak mampu, sakit lutut. Ya Allah. Saya tunjukin tuh, lihat tuh. Datuk-datuk lebih sehat dari kita.
Dia lebih sakit dari kita. Jalan pun uyuh. Sholat Masya Allah tiap malam datang awal. Nyaman sholat ya Allah. Luar biasa. Pak. Kenapa? Hatinya dekat dengan Allah. Bahkan ada satu masjid, kalau tidak salah di Kalkuta, daerah India itu Kalkuta. Sholat asar, Pak. Sholat asar itu masjid 3 tingkat. 2 tingkat full. Ya Allah, kata. Ini sholat Jumat, sholat asar, kata saya. Masya Allah, luar biasa. Jadi ketika hati menancap iman kepada Allah, nampaknya ini untuk ibadah tuh nikmat. Berangkat ke masjid nikmat. Bahkan ada satu masjid itu orang kantoran, kalau istilahnya PNS atau orang kantoran lah, dia pakai jas, pakai celana, gagah. Masuk ke masjid 10 menit sebelum azan, Pak. Saya tengok tuh, saya perhatikan, masuk masjid, dia sholat sunnah tahiyatul masjid, duduk ambil Quran, baca Quran. Ya Allah, ini orang-orang seperti ini yang membuat maju umat Islam. Mun kita nih ya Allah, sebelum komat belum datang. Oh, komat udah selesai belum Fatihah katanya. Apalagi rumahnya dekat. Ya Allah, tunggu dulu. Kalau udah amin baru berangkat. Ya Allah. Ini penyakit. Kenapa? Karena hati kita masih jauh dengan Allah. Jadi ibadah itu biasa saja gitu, enggak begitu penting, Masya Allah. Ada dalam kitab Nasul Ibadah tadi, al-imanu billah, iman kepada Allah adalah salah satu amal yang paling unggul. Salat kita, ibadah kita, apapun yang kita lakukan tanpa didasari dengan iman yang lurus pada Allah akan tertolak. Iman pokok. Dan ilmu. Nah, belajar gitu. Belajar terus. Talabul ilmi fardhu ala kulli muslimin. Karena menuntut ilmu hukumnya fardu wajib. Di sini ada ustadznya. Belajar. Duduk dalam majelis fikih. Duduk dalam majelis tauhid. Supaya apa? Supaya ibadah kita lurus. Jangan merasa sudah tua. Saya sudah tua, sudah tahu mah. Tahu apa dulu? Karena pernah kejadian, Pak. Ini nampaknya kisah nyata. Saya cerita waktu saya ngaji kitab. Ada satu imam sama makmum. Ini panjang emang. Ini pas sujud terakhir, udah mau selesai salat. Imam ini nggak tahan kentut. Maka dia terkentut sedikit. Tut aja. Yang samping nggak tahu nih, yang belakang imam paham. Oh, ini imam kentut nampaknya. Beres salam nih, Pak. Beres salam, assalamualaikum. Bubar nih. Yang belakang nih karena dengar dia nungguin. Beres Pak Imam, saya mau ngobrol bentar nih. Kenapa? Pak Imam tadi perasaan kentut. Sedikit didengar. Kata Pak Imam, karena imamnya pun kurang paham dengan ilmu, kalau sedikit nggak batal. Kalau kentut sedikit nggak batal. Oh gitu kata makmum. Imamnya bloon kata saya. Makmumnya pun bodoh. Gara-gara apa? Gara-gara nggak mau belajar. Mau kentut sedikit, besar, tetap batal. Gimana keadaannya tuh? Semua makmum batal. Maka imam itu harus orang alim, orang hafiz, orang yang paham dengan ilmu minimal. Tahu akan rukun-rukun sholat, rukun wudu, batal wudu, biar paham, tidak menyesatkan makmum. Ini gara-gara nggak paham, imam kentut sedikit nggak batal. Ini bahaya. Akhirnya batal semua. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu yang mulia, kita Masya Allah di kesempatan subuh yang berbahagia ini, semoga kita bisa terus istiqomah dalam amal ibadah kita. Ya. Sampai kapan? Sampai maut menjemput kita. Sampai akhirnya apa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sampai kita bisa ketika di akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga apa? Sehingga kita dijamin oleh Rasul untuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini sekelumit yang dibahas mengenai iman dan takwa dan persiapan kita
untuk menuju ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus istiqomah dan berdoa pada Allah semoga diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah dalam amal ibadah sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil hamda syakirin hamda na'imin hamda yawma kabi mazidah. وسيدنا محمد صلاة تجينا بها من أحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بإنك على الدرجات وتبلغنا بها أوصال الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أحب وصانا في الدعاء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأنزلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا ومالا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وعملا صالحا وعملا مقضيا تربورا يا ارحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ذنان يا سلطان يا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا الله في هذا الصبح يا الله. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا رب في هذا اليوم. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا رب اقضي حاجاتنا يا رب. أنت جود عليك حاجاتنا أنت جود عليك حاجاتنا أنت جود عليك حاجاتنا. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسادنا وزيادة في العلم وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم افتح أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فرج الهم ويا كاشف الغم ويا من لعبادي ويغفر ويرحم إذا فالبلاء يا الله إذا فالبلاء يا رحمن إذا فالإذبان الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف مختلف والسديد والمهن ما ظهر منا وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين رب العالمين. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.